Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat sebuah topik menarik, berangkat dari sebuah pertanyaan, apakah pindah agama itu murtad? Dan nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saudara sudah memahami bahwa fenomena pindah agama dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain itu adalah suatu hal yang biasa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana pandangan saudara terhadap fenomena ini? Apa saudara termasuk orang yang akan menghujat habis-habisan orang-orang yang sudah meninggalkan agamanya, yang menyembah Yesus Kristus, berpaling kepada keyakinan lain? Dan alasan untuk orang berpindah keyakinan atau berpindah agama itu sangat beragam ya. Biasanya yang paling sering terjadi ialah karena alasan cinta. Demi menikah dengan orang yang ia cintai, ia rela untuk melepaskan imannya, agamanya, mengingat di negara kita ada peraturan perundangan yang memang mengatur bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan beda agama atau beda keyakinan. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini ialah firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai ke 6 itu ditujukan bagi orang-orang percaya yang benar-benar telah mengalami yang namanya keselamatan dan mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan mereka mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Ayat ini mengacu kepada orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh. Kita harus sepakati hal ini dulu, bahwa tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen yang punya KTP Kristen, itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bahkan saya percaya, banyak orang Kristen yang masih belum bertobat, yang belum lahir baru, dan yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita orang Kristen yang akhirnya pindah agama untuk alasan apapun, entah oleh karena cinta, atau oleh karena ingin mendapatkan jabatan yang strategis, atau juga karena dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, kita bisa katakan bahwa hal itu bisa dimaklumi. Karena apa? Karena mereka masih belum mengecap kasih Kristus yang sejati di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, saya adalah salah satu contoh daripada orang Kristen yang dari lahir saya Kristen. Karena saya lahir dari pasangan suami istri yang beragama Kristen. Tetapi secara pribadi saya mengakui bahwa saya bukanlah pengikut Kristus yang sungguh. Sampai umur saya 17 tahun. Ketika Tuhan menjamah kehidupan saya, sehingga saya boleh menerima Dia secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Disitulah titik sesungguhnya saya menjadi orang Kristen yang betul-betul pengikut Kristus. Kembali ke nas pembacaan kita tadi, kita akhirnya bisa berkesimpulan bahwa nas ini memang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, tetapi kemudian mereka berpaling dari Kristus dan kemudian menjadi murtad. Murtad itu makna secara harafiahnya ialah berbalik atau memberontak atau berkhianat daripada Kristus. Bagi orang-orang yang meninggalkan agamanya untuk alasan cinta, jabatan, harta, dan lain sebagainya, nas firman Tuhannya itu ada di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17 yang berkata, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Orang yang meninggalkan
agama atau imannya demi hal-hal yang receh seperti cinta, pasangan hidup, harta, jabatan, itu sama dengan orang seperti Esau yang memiliki nafsu yang rendah, kata firman Tuhan. Saudara tahu kisah Esau? Esau adalah anak sulung, dan dalam budaya Semitik, anak sulung itu mewarisi bagian yang terbaik, berkat yang terutama. Esau memiliki seorang adik, yakni Yakub, dan Yakub sangat menghormati hak kesulungan itu. Tetapi sebagai anak yang bungsu, tentunya hak kesulungan atau berkat yang terutama itu tidak layak ia miliki, karena itu bukan menjadi haknya. Itu adalah hak kakaknya. Tetapi karena ia sangat ingin memiliki hak itu, karena ia tahu begitu besar, begitu berharga, begitu mulianya hak kesulungan ini, ia sampai-sampai menggunakan cara yang licik, yaitu dengan cara menipu bapaknya Ishak. Sementara Esau, ia memandang enteng hak kesulungan itu. Ia memandang enteng berkat Tuhan itu, berkat yang terutama. Sampai ia rela membuat perjanjian dengan adiknya Yakub bahwa kamu boleh memiliki hak kesulungan ini asal engkau memberikan kepadaku semangkuk kacang merah itu yang sedang ia nikmati. Yakub setuju, ia kasih abangnya semangkuk kacang merah yang lezat, sama seperti saudara menukar Kristus Yesus, keselamatan saudara, kedekatan saudara dengan pencipta alam semesta ini. Kerajaan sorga yang merupakan warisan hidup saudara, saudara tinggalkan demi cinta, pasangan hidup, demi harta yang sementara di dunia ini. Saudara punya nafsu rendah sama seperti Esau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa di negara kita, di Indonesia ini, kalau ada orang Kristen yang rela pindah agama, kita tentu tahu apa alasannya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang pindah agama menjadi Kristen, justru kita bertanya-tanya, karena menjadi orang Kristen di negara ini tidaklah menguntungkan. Saya cuma bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang tadinya menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, cinta Yesus, mengecap kasih kebaikan Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, dituntun dan dipimpin, diinsafkan oleh Tuhan setiap hari, tapi yang kemudian murtad, meninggalkan Tuhan, melepaskan iman dan pengakuannya kepada Yesus Kristus, sekaligus ia menghina darah yang sudah menebus kehidupannya. Ini adalah kejatuhan yang sangat parah sekali. Tidak heran Ibrani pasal yang ke-6 tadi berkata bahwa orang yang melakukan itu sesungguhnya ia sudah menghina Yesus, dan untuk itu ia menyalibkan anak Allah untuk kedua kalinya. Kalau itu adalah saudara dan saudara mendengarkan firman ini, maka itu tidaklah sebuah kebetulan. Jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saya selalu berprinsip seperti ini, selama kita hidup, selama itu kita masih memiliki kesempatan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan selama masih bisa dikatakan hari ini, dan engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Engkau sudah berbicara, menegur dan mengingatkan kami. Apapun alasan yang muncul di dalam hati kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan, kami berdoa agar itu jangan sampai terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Biarkan hati kami tetap melekat dengan Tuhan, dan cinta-Mu Tuhan memuaskan kami, sehingga kami tidak perlu mencari kepuasan di luar sana, di luar Engkau Tuhan. Engkau adalah satu-satunya jawaban, Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara untuk menjalani hari-hari yang berat ini, untuk menang atas setiap pergumulan. Sampai bertemu di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.